Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, tapi sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sudah siap belajar semuanya? Kalau sudah, mari kita langsung tekan tombol mulai. Di tampilan pertama, kita pencet atau tekan tombol tujuan. Nah, apa sih tujuan kita belajar sistem pencernaan itu? Nah, kita agar bisa mampu menjelaskan struktur dan fungsi alat pencernaan makanan manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan proses pencernaan makanan. Yang ketiga, mampu menjelaskan struktur dan fungsi alat pencernaan makanan. Nah, kita kembali ke menu lagi. Kita langsung ke materi. Nah, pengertian saluran pencernaan. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Apa sih saluran pencernaan itu? Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal. Asing ya pastinya. Karena kita biasa menyebutnya dengan saluran pencernaan. Nah, di sini kita akan membahas tentang saluran pencernaan atau dengan nama lain saluran gastrointestinal. Nah, saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Nah, lanjut. Nah, kita sudah masuk ke organ-organ sistem pencernaan. Nah, yang pertama ada mulut. Mulut terletak di luar. Nah, yang lain ada di dalam tubuh, mulut di luar. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut. Tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, selanjutnya next. Nah, organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Nih, seperti ini gambar kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Jadi sebelum makanan menuju lambung, makanan tadi yang sudah kita punya jalurnya di kerongkongan lalu menuju ke lambung. Nah, lanjut ya. Nah, yang ketiga ada lambung. Nah, setelah melewati kerongkongan tadi, makanan akan langsung masuk ke dalam lambung. Nah, di sini lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi, yaitu menyimpan makanan, mencampur makanan, dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Lanjut ya. Nah, organ pencernaan yang keempat yaitu ada hati. Nah, hati bentuknya seperti ini ya, bukan seperti ini. Nah, hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu. Sebelumnya digunakan di usus halus. Nah, lanjut. Nah, setelah tadi ada empedu, organ pencernaan yang kelima yaitu ada usus halus. Nah, usus halus itu bentuknya seperti ini, usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Nah, panjang ya, jadi di dalam perut kita ini terdapat usus halus yang panjangnya sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari,
dan usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, lanjut. Yang keenam, ada usus besar. Setelah tadi usus halus, sekarang ada usus besar. Nah, usus besar berbentuk huruf U. Kalau tadi usus halus panjangnya 10 meter, sekitar 10 meter. Nah, kalau usus besar berbentuk huruf U, terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh nih, seperti ini. Sisi kanan bawah nih, yang ini. Di panjang usus besar sekitar 5-6 meter. Kalau tadi usus halus 10 meter, kalau usus besar sekitar 5-6 meter. Nah, fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Nah, kita lanjut organ pencernaan selanjutnya. Nah, yang terakhir ini ada rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Nah, tadi kan usus besar menampung sisa-sisa sari makanan. Nah, kemudian akan dikeluarkan melalui rektum dan anus. Nah, gini ini. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia. Fungsi anus dan antara lain adalah sebagai tempat keluarnya feses atau kotoran. Nah, otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Nah, tadi adalah jenis-jenis organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video simulasi dari masuknya makanan melalui mulut hingga keluar lagi melalui anus. Kita tekan. Gigi memotong makanan. Nah, tadi setelah melalui mulut, makanan masuk ke lambung melalui kerongkongan. Ini enzim, ini makanan tadi. Nah, setelah itu masuk ke dalam usus halus yang tadi panjangnya 10 meter. Ini usus halus ini. Tadi hati tadi yang menghasilkan pankreas adalah hati. Nah, setelah itu makanan akan melalui usus besar ini, usus besar. Nah, sudah. Nah, itu tadi adalah video perjalanan makanan mulai dari mulut, kerongkongan sampai ke anus atau keluar lagi melalui anus, yaitu dikeluarkan dalam bentuk feses atau sisa-sisa makanan. Nah, selanjutnya nanti kita kembali ke menu. Nah, kita akan mengerjakan yang namanya kuis. Nah, kuis ini nanti ada 5 soal. Soalnya nanti pilihan ganda. Yuk kita tekan, nanti dihitung sendiri berapa soal yang benar dan berapa jawaban yang salah. Kita tekan kuis. Nih, soal nomor 1.
Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Kemudian selanjutnya melewati saluran yang dinamakan, ayo apa? Saya beri waktu 5 detik. Keempat, 5. Jawabannya adalah kerongkongan. Ya, lanjut, ayo benar apa salah? Soal nomor 2. Bagian saluran pencernaan yang ada di luar dan dapat dilihat, jadi kita bisa menunjukkan dan mengamatinya dengan langsung, yaitu ayo apa? Ya, mulut. Mulut berada di luar. Nah, ini berikutnya tidak termasuk peran lidah, yaitu apa? A. Membantu menelan makanan, B. Menghancurkan makanan, C. Membantu mengunyah makanan, dan D. Merasakan makanan. Ayo jawabannya yang mana? Jawabannya A. Menghancurkan makanan. Kan yang menghancurkan makanan itu gigi ya. Nomor 4. Enzim petialin berada di, jawabannya mulut. Lanjut. Soal nomor 5. Berikut yang tidak termasuk kelenjar pencernaan. Ayo tadi, kelenjar itu organ, lidah, kerongkongan, jantung, lambung. Ayo yang mana? Jangan-jangan kalian menjawab lambung. Jawabannya adalah jantung. Nah, setelah 5 soal ini kalian benar berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau sudah, kita kembali. Nah, apakah Anda yakin ingin mengakhiri pembelajaran ini? Di pembelajaran kita tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, tadi ada apa aja organnya? Mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus besar, usus halus, kemudian anus. Ada 7. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.